Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Pagi-Pagi Jepang hari ini. Tayang setiap Senin sampai Jumat, pukul 8. Seperti biasa, hari ini kita akan bahas nilai tukar, berita terbaru, kebiasaan di Jepang yang wajib kamu tahu, dan bahasa Jepang yang bisa langsung dipakai. Langsung saja, kita mulai dengan cek nilai tukar hari ini. Hari Kamis tanggal 14 Mei kurs hari ini 1 yen sama dengan 111,17 rupiah. Dengan kurs hari ini, kalau kirim 100.000 yen, dapat sekitar 11.117.000 rupiah. Masih di atas 11 juta rupiah ya. Karena dolar masih kuat, yen tetap lemah. Tapi hari ini pergerakannya stabil tanpa perubahan besar. Kurs sekarang lumayan menguntungkan. Kalau bisa tunggu sampai minggu depan silakan lihat dulu. Tapi kirim minggu ini juga pilihan yang bagus kok. Itu tadi informasi kurs yen dan rupiah hari ini. Selamat pagi datang dan di terima kanal ini. kasih telah menonton lipatan berita hari ini. Kamis, 14 Mei 2026. Berikut berita-berita terbaru seputar Indonesia yang perlu kamu ketahui hari ini. Berita pertama. Pemerintah mengumumkan kebijakan keringanan pajak penduduk untuk pekerja asing berpenghasilan rendah mulai tahun fiskal 2026. Berita kedua. Sistem pengajuan penyesuaian pajak akhir tahun melalui aplikasi smartphone untuk pekerja asing akan diperluas ke seluruh Jepang. Berita ketiga. KPU Indonesia resmi memulai persiapan untuk pemilihan umum tahun 2027. Berita keempat. Pertengahan Mei, festival menanam padi tradisional diadakan di berbagai daerah Jepang dan orang asing juga bisa ikut. Nah, dari keempat berita tadi, kita bahas lebih dalam soal penjelasan lengkap kebijakan keringanan pajak penduduk untuk pekerja asing tahun 2026. Pemerintah Jepang mengumumkan kebijakan keringanan pajak penduduk baru sebagai dukungan kehidupan untuk pekerja asing. Latar belakang. Selama ini pekerja asing harus membayar pajak penduduk dengan tarif yang sama seperti orang Jepang. Namun karena kenaikan harga dan biaya hidup, beban terutama bagi peserta magang teknis dan pekerja berketerampilan khusus semakin berat. Pemerintah memutuskan untuk memperkenalkan sistem baru untuk memperbaiki situasi ini. Alasan mekanisme. Dalam sistem baru ini, pekerja asing dengan penghasilan tahunan di bawah 2,5 juta yen bisa mendapat keringanan pajak penduduk hingga 30%. Pengajuan bisa dilakukan di kantor kota atau secara online. Prosesnya bisa dilakukan dengan kartu Zairyu dan slip gaji. Dampak bagi pekerja Indonesia di Jepang. Dengan kebijakan ini, peserta magang teknis dengan penghasilan tahunan 2 juta yen bisa menghemat sekitar 30.000 yen per tahun. Untuk pekerja berketerampilan khusus, keringanan diperkirakan mencapai sekitar 40.000 yen. Periode pengajuan adalah 1 Juni hingga 31 Juli. Kesimpulan. Bagi yang memenuhi syarat, pastikan mengajukan dalam periode yang ditentukan. Jika ada yang tidak dimengerti, konsultasikan dengan bagian perusahaan atau kantor kota. Itu tadi berita dan topik hari ini. Hari ini kita bahas bahan makanan pilihan dari Gyomu Super Plus resep simpelnya. Bahan 1, udang kupas beku. Harga 498 500 gram. Sudah dikupas dan tinggal dicairkan, sangat praktis. Harga sekitar 996 yen per kilogram, kurang dari setengah harga supermarket biasa. Halal, kebanyakan hanya mengandung udang, tetapi pastikan untuk memeriksa label bahan tambahan. Resep, udang mentega bawang putih sekitar 5 menit. 1. Cairkan udang beku dengan air mengalir selama 2 menit, lalu keringkan dengan tisu dapur. 2. Panaskan 1 sendok makan mentega dan 1 sendok teh bawang putih cube di wajan, tumis udang dengan api sedang selama 2 menit. 3. Bumbui dengan garam dan merica, selesai. Modifikasi ala Indonesia, sajikan dengan sambal sebagai topping nasi goreng untuk cita rasa Indonesia. Bahan 2, saus jahe bawang jiang chongjiang. Harga 298 180 gram. Bumbu serbaguna dengan rasa jahe dan daun bawang. Cocok untuk daging, ikan, sayuran, dan memberikan rasa masakan Cina otentik. Halal, mungkin mengandung minyak ayam, jadi periksa apakah ada sertifikasi halal. Resep,
tahu dingin instan dengan saus jahe bawang sekitar 3 menit. 1. Letakkan 1 blok tahu sutra di piring. 2. Campurkan 1 sendok makan saus jahe bawang dengan 1 sendok teh kecap, tuang di atas tahu. 3. Tambahkan sedikit minyak wijen sesuai selera, selesai. Modifikasi ala Indonesia, tambahkan sedikit kecap manis untuk rasa manis ala Indonesia. Tips minggu ini. Pilih kemasan besar untuk makanan beku dan bagi menjadi porsi kecil untuk menghemat biaya per porsi. Untuk bumbu, mulailah dengan ukuran kecil yang bisa dihabiskan. Penutup. Itu tadi info belanja hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa. Bahasa Jepang yang perlu kamu tahu. Kalau Aku orang akan Jepang menjelaskan bilang, cara penggunaan "Coto," bahasa Jepang dengan sambil mudah membiarkan dipahami. kalimatnya menggantung, apa artinya? Ternyata ini adalah salah satu cara menolak yang paling ampuh dalam bahasa Jepang. Coto, pada dasarnya adalah kata keterangan yang artinya sedikit. Tapi dalam konteks penolakan, satu kata ini bisa mewakili semua perasaan negatif seperti itu susah, saya tidak bisa, atau saya tidak mau. Mengapa orang Jepang tidak menjelaskan alasannya secara detail? Dalam budaya Jepang, menjelaskan alasan terlalu rinci justru kadang membuat suasana jadi canggung. Dengan bilang, "Coto," dan membiarkan jeda, lawan bicara sudah langsung mengerti maksudnya. Contoh penggunaan nyata, kalau ditanya, "Bisa datang ke Nomikai hari ini?" lalu dijawab, "Coto," dengan nada lesu, itu artinya tidak bisa. Atau kalau ditanya, "Bisa kerjakan proyek ini?" dijawab, "Coto musukashi kamo shiremasen," artinya mungkin agak sulit, itu juga bentuk penolakan halus. Kalau digabungkan dengan kata bantal di depan, penolakannya jadi lebih sopan. Misalnya, "Moshiwake nai desu ga, Coto," atau "Aeniku, Coto," untuk menolak dengan tetap menjaga perasaan orang lain. Coto adalah ungkapan yang mewakili kedalaman bahasa Jepang. Budaya menyampaikan sesuatu tanpa harus mengatakannya secara langsung memang sangat menarik. 皆様おはようございます。ここからは日本語でお伝えいたします。本日のテーマは、ちょっとで全部断れる？ちょっとって言われたら、何がちょっとなんでしょうかね。実はこれ、日本語独特の断りの表現なんですね。ちょっとというのは本来は少しという意味なんですけども、断りの文脈ではそれは難しい、できない、嫌だというすべての言葉の感情が現れているような言葉なんですね。なぜちょっとという言葉を言うんでしょうかね。日本の文化ではあまり詳しく説明することでかえって分かりにくくなるということがあるんですね。ちょっとと言って間を空けることで相手も理解してくれるんですね。例えばちょっとの使い方なんですけども、例えば友達から今日食事に来られる？ちょっと無理です。その他に、この仕事お願いできる？ちょっと難しいかもしれませんという言葉で、やんわり断るということで伝わるんですね。申し訳ないですが、ちょっと、あいにく、ちょっと、という言葉をちょっとを前に置くと、より丁寧な言葉になるんですね。ちょっとは、日本語の難しさを表現する言葉ですね。言わないことで伝える日本の言葉。使い方が非常に難しいんですけども、これからも勉強していきましょ
本日のテーマはこれで終了します。それでは次回もお楽しみに。Terima kasih sudah menonton hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Jangan lupa like dan subscribe ya.